Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini, seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita, yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Slamet memulai harinya seperti biasa. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari meninggi, ia sudah sibuk menyiapkan dagangannya. Tusukan sate daging ayam yang telah dibumbui dengan resep turun-temurun dari ibunya, disusun rapi di atas baki bambu. Bau, harum rempah-rempah dan arang yang dibakar perlahan memenuhi udara di depan rumahnya yang sederhana. Sebagai anak seorang kiai kampung, Slamet sebenarnya memiliki banyak peluang untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan agama di pesantren yang dikelola ayahnya. Namun ia memilih jalan berbeda. Menjalankan usaha jualan sate keliling adalah cara Slamet berkontribusi membantu ekonomi keluarga sambil tetap menjaga hubungan erat dengan warga sekitar. Baginya, berkeliling desa membawa sate bukan sekadar mencari uang, tapi juga menyerap cerita dan kehidupan sehari-hari masyarakat yang ia cintai. Kampung itu sendiri masih mempertahankan suasana tradisional. Jalanan setapak yang berkelok, rumah-rumah panggung dengan atap rumbia, dan sawah hijau yang mengelilingi desa menjadi pemandangan biasa setiap hari. Warga desa hidup saling mengenal satu sama lain, dan setiap kegiatan penting sering dibicarakan bersama di balai desa atau warung kopi. Salah satu pelanggan tetap Slamet adalah Bu Narti, seorang wanita paruh baya yang tinggal tidak jauh dari pasar kecil desa. Ia dikenal ramah dan selalu menyambut Slamet dengan senyum hangat. Setiap kali Slamet lewat, Bu Narti selalu memesan sate dalam jumlah lebih dari biasanya. Sate itu menjadi favorit keluarganya, terutama anak-anak yang sangat menantikan kunjungan Slamet. "Mas Slamet, ini lagi pesanan untuk makan siang keluarga saya," ucap Bu Narti sambil menyerahkan sejumlah uang kecil dan membawa pulang tusukan sate yang masih hangat. "Terima kasih, Bu Narti. Semoga selalu cocok dengan rasanya," balas Slamet singkat sambil tersenyum. Hubungan antara Slamet dan Bu Narti bukan hanya soal jual-beli. Mereka sudah seperti keluarga karena sering berbincang ringan saat Slamet mampir. Bu Narti pernah bercerita tentang anaknya yang sedang menuntut ilmu di kota, sementara Slamet berbagi cerita tentang kehidupan kampung dan ajaran agama yang diajarkan oleh ayahnya. Hari-hari Slamet berjalan lancar dengan ritme yang sama. Berkeliling dari satu rumah ke rumah lain, menawarkan sate yang gurih dan lezat. Ia tahu betul jadwal warga dan kapan waktu makan siang atau sore hari, sehingga dagangannya tidak pernah sepi pembeli. Slamet juga selalu menjaga kebersihan dan kualitas sate yang dijualnya, karena baginya kepercayaan pelanggan adalah hal utama. Namun, beberapa minggu terakhir ini suasana mulai berubah. Desa yang dulu damai mulai terasa ada ketegangan yang perlahan tumbuh. Hal ini dimulai ketika seorang pria bernama Pak Darmin membuka usaha sate di ujung desa. Usahanya lebih besar dan menggunakan alat-alat modern, berbeda dengan cara Slamet yang tradisional dan sederhana. Pak Darmin bukan orang asli desa. Ia datang dengan gaya bisnis yang agresif dan tidak segan menawarkan harga lebih murah demi menarik pelanggan. Tidak hanya itu, beberapa warga mulai mengeluh karena rasa sate Darmin yang berbeda dan dianggap kurang enak. Namun yang membuat Slamet gelisah adalah ulah Pak Darmin yang sering terlihat melewati warung Bu Narti dengan tatapan sinis dan bisik-bisik dengan orang-orang tertentu. Pada suatu sore, ketika Slamet sedang menyusun kembali tusukan sate di gerobaknya, ia melihat Pak Darmin berdiri tidak jauh dari warung Bu Narti. Pak Darmin tampak berbicara dengan seseorang secara terburu-buru. Ketika Slamet melintas, pandangan tajam Pak Darmin sempat menatapnya tanpa berkedip. Slamet merasakan sesuatu yang tidak beres, tapi belum bisa memastikan apa. Ia hanya menghela napas dan melanjutkan perjalanan, mencoba menenangkan pikirannya agar tidak terbawa suasana. Keesokan harinya, Bu Narti datang ke gerobak Slamet dengan wajah yang sedikit berbeda. Biasanya ia tersenyum ramah, tapi kali ini, raut, wajahnya terlihat agak lelah dan cemas. "Mas Slamet, ada yang aneh dengan sate saya. Anak-anak saya mulai sakit dan tidak nafsu makan," kata Bu Narti dengan suara rendah. Slamet terkejut mendengar itu. Ia langsung bertanya lebih detail dan berusaha mencari tahu sejak kapan gejala itu muncul.
Kemarin sore, setelah beli sate dari Pak Darmin, anak saya mulai mengeluh pusing dan mual, ujar Bu Narti. Kecurigaan mulai tumbuh dalam benak Slamet. Ia tahu kalau persaingan usaha memang tidak sehat jika sampai membawa masalah lain yang bukan hanya soal bisnis. Tapi untuk memastikan, ia harus lebih waspada dan mencari tahu lebih banyak. Selama beberapa hari berikutnya, keadaan Bu Narti dan keluarganya semakin memburuk. Selain sakit yang tak kunjung sembuh, mereka sering mengalami kejadian aneh, seperti suara-suara bisikan di malam hari dan barang-barang yang tiba-tiba berpindah tempat tanpa sebab. Slamet merasa berat hati melihat kondisi Bu Narti, apalagi ia tahu bahwa seorang ibu seperti Bu Narti adalah sosok yang sangat penting bagi masyarakat kampung. Ia pun mulai berbicara dengan ayahnya, sang kiai, mencari petunjuk dan bantuan. Ayah Slamet mendengarkan dengan seksama cerita putranya. Setelah itu, ia mengingatkan bahwa ada kemungkinan masalah ini bukan hanya soal fisik, tapi sudah melibatkan hal gaib, sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja di desa seperti mereka. Slamet, kamu harus siap. Dunia ini tidak hanya berisi yang terlihat saja. Kadang ada kekuatan lain yang berusaha mengganggu kehidupan manusia. Kita harus melindungi orang-orang yang tidak bersalah, kata ayahnya dengan suara tegas. Slamet menerima pesan itu dengan serius. Ia tahu bahwa mulai saat ini hidupnya tidak akan semudah dulu. Persaingan usaha di desa ini telah memasuki wilayah yang lebih berbahaya dan melibatkan kekuatan yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang-orang tua. Hari-hari Slamet berubah menjadi lebih penuh waspada. Ia tetap berjualan sate seperti biasa. Tapi di balik itu, ia mulai mempelajari lebih dalam ilmu agama dan doa-doa yang diajarkan oleh ayahnya untuk melindungi diri dan orang lain dari gangguan gaib. Meski demikian, Slamet berusaha tidak menunjukkan ketakutannya kepada orang lain. Ia ingin menjadi sosok yang kuat dan bisa diandalkan oleh warga desa, terutama Bu Narti yang sedang menghadapi kesulitan. Suasana kampung pun mulai terasa tegang. Warga mulai membicarakan masalah Bu Narti dan mencurigai adanya sesuatu yang tidak wajar. Beberapa dari mereka bahkan mulai menghindari Pak Darmin yang dianggap sebagai sumber masalah. Namun Pak Darmin tetap berdiri teguh di tempat usahanya dengan senyum penuh tipu daya dan sikap yang terus menantang. Slamet sadar bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Ia harus menjaga kepercayaan warga sekaligus melindungi orang yang dicintainya dari ancaman yang tidak terlihat. Dengan tekad bulat, Slamet menatap gerobak satenya yang mulai penuh dengan pesanan. Ia tahu, dalam waktu dekat dirinya harus berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar persaingan bisnis. Hari-hari berlalu, tapi kondisi Bu Narti tak kunjung membaik. Sakit misterius yang melanda tubuhnya mulai membuat keluarga dan tetangga khawatir. Awalnya Bu Narti mengira itu hanya flu biasa atau kelelahan. Namun rasa lemas yang tak kunjung hilang dan demam yang sering datang membuatnya merasa ada yang salah. Selain sakit fisik, Bu Narti mulai mengalami mimpi-mimpi aneh yang membuatnya terganggu saat tidur. Dalam mimpi itu, ia sering melihat sosok gelap berdiri di sudut kamar, mengawasinya tanpa berkata apa-apa. Mimpi itu membuatnya terbangun berkali-kali dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Suatu malam, saat Slamet lewat dengan gerobak satenya, ia melihat Bu Narti duduk sendirian di depan rumahnya. Wajahnya pucat dan matanya tampak kosong. Slamet mendekat dan bertanya, "Bu, apa ibu masih sakit?" Bu Narti mengangguk pelan. "Mas, aku merasa ada yang aneh. Sejak beberapa hari lalu, aku sering mendengar suara bisikan aneh dan bayangan yang lewat di belakangku saat malam." Slamet merasa dadanya berdebar. Ia belum pernah mendengar cerita seperti ini secara langsung, apalagi melihat tanda-tanda seperti itu dari dekat. "Bisikan apa, Bu? Apa ibu tahu siapa yang mengganggu?" Tanya Slamet dengan suara pelan, mencoba menenangkan. Bu Narti menggeleng. "Tidak tahu, Mas. Suaranya seperti berbisik dalam bahasa yang tidak aku mengerti, tapi rasanya mengancam." Slamet berpikir keras. Sebagai anak kiai, ia tahu bahwa gangguan seperti ini mungkin bukan sekadar penyakit biasa. Namun ia juga belum pernah menghadapi kasus gaib secara langsung.
ia mencoba mengingat ajaran ayahnya tentang bagaimana menghadapi hal-hal seperti ini. Hari berikutnya, Slamet berkunjung lagi ke rumah Bu Narti setelah berkeliling berjualan. Ia membawa air putih dan obat sederhana yang bisa membantu mengurangi demam. Namun usaha itu hanya sedikit mengurangi keluhan Bu Narti. Pada malamnya, Slamet mendengar dari beberapa tetangga bahwa mereka juga melihat sesuatu yang aneh di sekitar rumah Bu Narti. Ada bayangan gelap yang melintas cepat dan suara samar yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa anak kecil bahkan takut melewati jalan dekat rumah Bu Narti. Slamet mulai merasa beban di pundaknya makin berat. Ia berbicara lagi dengan ayahnya, mencari saran tentang langkah apa yang harus diambil. Ayahnya berkata, "Kalau sudah seperti ini, kamu harus berani menghadapi. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Ingat, kamu memiliki ilmu dan doa yang bisa jadi senjata." Malam itu, Slamet mencoba berdoa dan membaca beberapa ayat Al-Quran di depan rumah Bu Narti. Ia berharap bisa mengusir gangguan yang mengancam. Namun tiba-tiba angin dingin menyapu wajahnya dan suara bisikan kembali terdengar, membuat Slamet terpaku. Rasa takut mulai merayapi dirinya. Ia bertanya-tanya, apakah ia mampu melawan sesuatu yang tidak kasat mata ini? Rasa ragu dan cemas muncul, mengganggu pikirannya. Namun di balik ketakutan itu, Slamet menyadari bahwa ia tidak bisa mundur. Bu Narti dan keluarganya sangat membutuhkan perlindungan. Ia harus mengumpulkan keberanian dan ilmu lebih banyak agar bisa menghadapi gangguan ini. Seiring waktu, tanda-tanda gaib semakin jelas. Lampu di rumah Bu Narti sering mati tiba-tiba, pintu terkunci sendiri, dan suara langkah kaki tanpa pemilik terdengar di malam hari. Warga mulai membicarakan kejadian itu dengan rasa takut dan was-was. Slamet terus belajar dari ayahnya dan mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Namun ia juga merasa sendirian dalam perjuangan ini karena hanya sedikit yang percaya dengan apa yang sedang terjadi. Kehadiran Pak Darmin yang semakin sering terlihat di sekitar desa menambah kekhawatiran Slamet. Ia yakin ada hubungan antara gangguan ini dan persaingan usaha yang semakin memanas. Suatu sore, saat Slamet mengantar sate ke rumah Bu Narti, ia menemukan bekas-bekas aneh di tanah sekitar rumah. Seperti ada jejak-jejak yang tidak bisa dijelaskan. Slamet mengabadikan tanda itu dan membawanya ke ayahnya untuk diteliti lebih lanjut. Ayahnya mengangguk serius setelah melihatnya. Ini bukan tanda biasa. Ada unsur sihir yang bekerja di sini. Mendengar itu, Slamet semakin yakin bahwa yang mereka hadapi bukan hanya masalah biasa, tapi sesuatu yang berbahaya dan berhubungan dengan ilmu hitam. Dengan tekad yang mulai menguat, Slamet bersiap untuk menghadapi kenyataan yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang tua di kampung. Ia sadar bahwa jalan yang akan ia lalui tidak mudah dan penuh risiko. Namun untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi, Slamet rela berjuang dan tidak akan mundur meskipun rasa takut dan keraguan menghantui setiap langkahnya. Malam itu, Slamet duduk di ruang tamu rumahnya bersama ayahnya, yang merupakan seorang kiai kampung. Lampu minyak yang tergantung di langit-langit menimbulkan cahaya temaram, membuat suasana semakin serius. Ayah Slamet membuka sebuah kitab tua yang sudah usang dan mulai menjelaskan sesuatu yang selama ini hanya diajarkan secara turun-temurun di keluarganya. Anak, setelah aku pelajari jejak dan tanda-tanda yang ada, jelas bahwa gangguan yang dialami Bu Narti bukan sekadar penyakit biasa atau gangguan alamiah, kata ayahnya sambil menunjuk beberapa tulisan kuno dalam kitab tersebut. Slamet mendengarkan dengan seksama. Apa maksud Bapak? Tanyanya pelan. Ini santet, ilmu hitam yang sengaja dikerahkan untuk menyakiti orang lain, jawab ayahnya. Dari keterangan yang ada, kemungkinan besar pelakunya adalah pesaing usahamu, Pak Darmin. Dia bukan hanya berusaha mengalahkan lewat bisnis, tapi juga dengan cara-cara kotor. Slamet terkejut, sekaligus merasa marah dan prihatin. Tidak pernah terbayangkan bahwa persaingan dagang bisa sampai menggunakan cara seperti itu. Bagaimana caranya kita melawan, Pak? Saya belum pernah menghadapi hal seperti ini. Slamet mengaku ragu. Ayahnya menepuk bahu Slamet.
kamu harus belajar ilmu warisan keluarga kita. Ini bukan hanya soal keberanian, tapi juga pengetahuan dan doa yang kuat. Aku akan mengajarkanmu cara menghadapi dan mengusir santet itu. Selama beberapa hari berikutnya, Slamet mulai belajar dengan tekun. Ayahnya mengajarkan cara membaca doa-doa khusus, mengenal tanda-tanda energi negatif, dan teknik ritual sederhana yang bisa membantu melindungi dan menyembuhkan korban santet. Namun bukan hal mudah bagi Slamet. Rasa takut dan beratnya tanggung jawab seringkali membuatnya hampir putus asa. Ia merasa beban yang diembannya jauh lebih besar dari sekadar masalah bisnis atau kesehatan biasa. Ini adalah pertaruhan nyawa dan kehormatan. Slamet, kamu harus percaya pada kemampuanmu dan pada Allah. Ilmu ini adalah anugerah untuk melindungi sesama, kata ayahnya menguatkan. Suatu malam, Slamet memutuskan untuk melakukan ritual pengusiran santet di rumah Bunarti. Ia membawa perlengkapan yang sudah dipersiapkan, kitab doa, minyak wangi, dan beberapa benda yang dianggap suci oleh orang kampung. Ketika ritual dimulai, Slamet membaca doa dengan suara pelan tapi tegas. Suasana hening dan angin malam berhembus perlahan, membawa aroma khas minyak wangi yang dibakar. Tiba-tiba, Slamet merasakan ada sesuatu yang mengganggu. Udara di sekitarnya menjadi dingin luar biasa. Bayangan gelap muncul dan mulai mendekat dengan cepat. Suara bisikan yang sebelumnya hanya terdengar samar kini berubah menjadi teriakan mengerikan yang membuat Slamet terpaku. Makhluk halus itu tampak seperti sosok yang penuh amarah dan kebencian, seolah ingin menyerang Slamet dan menggagalkan ritualnya. Slamet menahan napas dan mencoba fokus pada doa yang sedang diucapkannya. Meski jantungnya berdetak kencang dan rasa takut menghantui, ia tahu bahwa mundur bukan pilihan. Dalam hati, Slamet menguatkan diri. Ini ujian. Aku harus mampu melawan. Ia melanjutkan bacaannya dengan penuh keyakinan. Suara makhluk itu perlahan, melemah dan bayangan menghilang satu persatu. Udara kembali hangat dan tenang. Setelah ritual selesai, Slamet merasa lelah tapi puas. Ia tahu ini baru awal dari perjuangan yang panjang dan berat. Namun ia mulai percaya bahwa dengan ilmu dan doa, santet itu bisa dilawan, tetapi ancaman belum berhenti. Sejak kejadian itu, Slamet merasakan gangguan yang lebih intens. Suara-suara aneh, benda yang bergerak sendiri, dan bayangan yang sering muncul membuatnya sulit tidur dan fokus. Ia sadar bahwa musuh di balik santet itu tidak hanya ingin menyakiti Bunarti, tapi juga mengincar dirinya. Malam demi malam, Slamet berusaha menjaga diri dengan doa dan perlindungan yang diajarkan ayahnya. Kadang ia merasa kesepian dan lelah, tapi dorongan untuk melindungi orang yang dicintainya membuatnya tetap kuat. Konflik batin Slamet semakin dalam. Di satu sisi ia ingin menyerah karena takut gagal, dan tak sanggup menghadapi dunia gaib yang selama ini hanya ia dengar lewat cerita. Di sisi lain, ia merasa harus berani dan bertanggung jawab. Di tengah perjuangan itu, Slamet juga mulai memperhatikan perubahan di sekitar kampung. Warga semakin resah dan sebagian mulai curiga pada Pak Darmin yang tidak pernah terlihat membantu saat masalah ini muncul. Slamet tahu waktunya sudah hampir tiba untuk menghadapi masalah ini secara langsung dengan Pak Darmin. Tapi ia harus siap secara fisik dan mental untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Sebelum itu, ia harus melanjutkan belajar dan memperkuat diri. Ayahnya berjanji akan mendampinginya dalam setiap langkah yang ia ambil. Dengan tekad yang semakin kuat, Slamet menatap langit malam dan berdoa agar diberi kekuatan untuk menyelesaikan masalah ini. Ia tahu, jalan di depannya penuh rintangan dan bahaya, tapi ia yakin bahwa kebaikan akan menang jika ia tidak menyerah. Slamet mengerti bahwa pertarungan yang akan ia jalani bukan sekadar ritual biasa. Malam itu, setelah persiapan matang yang diajarkan oleh ayahnya, Slamet membawa perlengkapan lengkap menuju rumah Bunarti. Ia tahu, lawan yang akan dihadapinya bukan makhluk biasa, melainkan energi gelap yang sangat berbahaya. Ketika Slamet mulai membacakan doa dan ayat-ayat, suasana sekeliling berubah drastis. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membawa hawa dingin menusuk kulit. Lampu minyak yang dibawa bergoyang hebat, bayangan hitam mulai muncul di sudut ruangan. Suara gemerisik dan bisikan menyeramkan memenuhi udara, membuat Slamet hampir kehilangan fokus.
Tiba-tiba, sosok hitam yang kabur berubah menjadi wujud menyeramkan yang melayang-layang di depan Slamet. Mata makhluk itu merah menyala, dan tubuhnya seperti kabut gelap yang berputar-putar. Ia mengeluarkan suara tawa seram yang menggema di seluruh rumah. Slamet berusaha tetap tenang. Dengan suara tegas, ia melanjutkan doa sambil mengayunkan tasbih di tangannya. Namun, makhluk itu semakin agresif. Bayangan itu menyerang Slamet dengan energi gelap yang terasa, seperti sengatan listrik membakar kulitnya. Slamet merasakan rasa sakit yang tajam. Tubuhnya terbakar oleh sentuhan gaib. Namun ia tetap bertahan, berusaha melawan dengan doa dan kekuatan iman yang dia miliki. Tubuhnya bergetar hebat, tapi ia tidak mau mundur. Serangan-serangan itu terus-menerus datang, semakin kuat dan intens. Slamet berulang kali terjatuh. Beberapa luka terlihat di tangannya akibat batu dan pecahan kaca yang tiba-tiba muncul di sekitarnya. Tampaknya ikut menyerang tanpa terlihat. Namun yang paling berat bukan luka fisik, melainkan kelelahan dan ketakutan yang perlahan menggerogoti semangatnya. Rasa putus asa mulai mengintip di sudut pikirannya. Ia bertanya-tanya apakah ia mampu menyelesaikan pertarungan ini. Di saat-saat sulit itu, Slamet teringat pesan ayahnya, bahwa kekuatan doa dan niat baik lebih kuat dari apapun. Dengan suara yang mulai parau, ia menguatkan kembali doa-doanya, memohon perlindungan dan kekuatan. Keteguhan itu membuahkan hasil. Energi gelap yang menyerangnya mulai melemah. Bayangan itu tampak kesakitan dan menghindar. Suasana yang tadinya mencekam perlahan berubah menjadi tenang. Slamet bangkit, meski tubuhnya penuh luka dan keringat. Ia tahu pertarungan ini belum selesai, tapi ia berhasil memberi perlawanan yang berarti. Namun akibat pertempuran itu, dampak mulai dirasakan oleh warga desa. Malam-malam berikutnya, orang-orang mendengar suara aneh dan melihat fenomena yang tidak biasa, seperti cahaya misterius dan suara gaduh dari rumah Bu Narti. Warga menjadi resah dan mulai takut akan hal yang tidak mereka mengerti. Beberapa bahkan berpikir untuk menjauhi rumah tersebut demi keselamatan mereka. Slamet sendiri merasakan tekanan dari rasa takut warga yang semakin kuat. Ia tahu, jika dibiarkan terus, ketakutan itu akan mengganggu ketenangan desa dan memperparah situasi. Meski demikian, ia tidak punya waktu untuk menyerah. Luka di tubuhnya mengingatkan bahwa ini perjuangan nyata yang harus ia jalani sampai akhir. Di tengah rasa sakit dan kelelahan, Slamet menguatkan hatinya dengan berdoa dan memohon petunjuk agar bisa melindungi semua orang, terutama Bu Narti. Ia juga mulai merencanakan langkah selanjutnya karena ia tahu makhluk hitam itu akan kembali dengan kekuatan lebih besar. Pertarungan dunia gaib ini bukan hanya soal melindungi satu orang, tapi juga menjaga kedamaian kampung yang selama ini penuh harmoni. Semangat Slamet kembali menyala. Ia bersumpah tidak akan membiarkan kegelapan menguasai desa dan hidup orang-orang yang ia sayangi. Dengan luka di tangan dan semangat membara, Slamet melanjutkan perjuangannya, siap menghadapi apapun yang datang. Setelah pertarungan sengit melawan kekuatan gaib, Slamet menyadari bahwa ia tidak bisa bertindak sendirian. Ia membutuhkan bantuan ayahnya lebih serius lagi untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya di balik santet yang menyerang Bu Narti. Pagi itu, Slamet menemui ayahnya di ruang belakang rumah. Ayahnya sedang menyiapkan beberapa perlengkapan tradisional untuk ritual dan membaca kitab tua. Slamet menjelaskan semua yang sudah terjadi, mulai dari gangguan gaib sampai serangan makhluk hitam. Kita harus tahu siapa yang menyuruh dan mengerahkan santet ini. Tanpa itu, kita seperti berperang melawan bayangan, ujar ayahnya sambil menatap Slamet. Mereka memutuskan untuk mulai menyelidiki latar belakang Pak Darmin, pesaing usaha yang selama ini menimbulkan kecurigaan. Ayah Slamet memberitahu bahwa dalam kasus santet, pelaku biasanya meninggalkan jejak yang bisa dilacak. Slamet mulai bertanya pada warga sekitar. Banyak yang merasa Pak Darmin memang sering melakukan hal-hal mencurigakan. Ada yang melihat dia sering bertemu dengan orang-orang yang dikenal memiliki ilmu hitam. Salah satu warga bernama Pak Suko, yang sudah tua dan dikenal paham tentang urusan gaib, memberanikan diri berbicara pada Slamet. Aku pernah melihat Pak Darmin membawa benda-benda aneh ke rumahnya malam-malam.
Kadang dia menghilang berhari-hari tanpa kabar, kata Pak Suko, dengan suara pelan. Slamet mencatat semua keterangan itu dan segera melaporkan pada ayahnya. Mereka mulai mencari tanda-tanda ritual atau benda-benda yang digunakan untuk santet di sekitar rumah Pak Darmin. Suatu malam, Slamet nekat mengintai rumah Pak Darmin dari kejauhan. Ia melihat kilatan api kecil dan suara doa yang aneh terdengar samar. Saat ia mencoba mendekat, tiba-tiba pintu rumah Pak Darmin terbuka. Pak Darmin muncul dengan wajah marah, menatap Slamet tajam. "Apa yang kamu lakukan di sini? Cari masalah?" ancam Pak Darmin dengan suara kasar. Slamet tidak gentar, meskipun hatinya berdetak kencang. "Saya hanya ingin tahu mengapa kamu melakukan ini pada Bu Narti dan warga desa," jawab Slamet tegas. Pak Darmin melangkah mendekat dan berbisik, "Kalau kamu berani terus mengganggu urusanku, kamu yang akan kena." Ancaman itu membuat Slamet sadar bahwa ia menghadapi bahaya nyata, bukan hanya dunia gaib. Pak Darmin bukan hanya musuh bisnis, tapi juga musuh hidupnya. Keesokan harinya, Slamet dan ayahnya berdiskusi tentang konfrontasi itu. Ayahnya mengingatkan agar Slamet berhati-hati dan selalu berdoa. "Pertarunganmu sekarang ada di dua dunia, dunia nyata dan dunia gaib. Keduanya berbahaya," kata ayahnya serius. Di tengah kebingungan dan tekanan, sebuah bantuan tak terduga datang. Seorang warga bernama Mbak Sari, yang selama ini dikenal pendiam, mendatangi Slamet dan ayahnya. Mbak Sari mengatakan bahwa dia pernah belajar tentang ilmu hitam dan mengetahui trik-trik yang digunakan oleh Pak Darmin. "Aku bisa bantu, tapi kita harus cepat sebelum semuanya terlambat," ujarnya. Slamet merasa lega mendapatkan dukungan ini. Mbak Sari mulai berbagi informasi tentang cara-cara Pak Darmin mengaktifkan santet dan bagaimana melemahkan kekuatannya. Mereka merencanakan strategi bersama, menggabungkan ilmu kiai dan pengalaman Mbak Sari. Slamet semakin yakin bahwa dengan kerjasama, mereka bisa mengalahkan Pak Darmin. Namun ancaman Pak Darmin tidak berhenti. Ia mulai mengirim pesan-pesan intimidasi kepada Slamet, membuat situasi menjadi semakin tegang. Di saat genting ini, Slamet terus berlatih dan menguatkan diri dengan doa serta ilmu yang dipelajari dari ayah dan Mbak Sari. Ia tahu, waktu semakin mendesak dan pertarungan besar akan segera tiba. Meski menghadapi bahaya dunia nyata dan serangan dunia gaib, Slamet tidak mau mundur. Ia bertekad melindungi Bu Narti dan warga desa dari ancaman yang mengintai. Dengan tekad kuat dan dukungan baru, Slamet siap menghadapi babak selanjutnya dalam perjuangannya melawan santet dan dalang di baliknya. Malam itu, desa Randu Alas terasa berbeda. Suasana yang biasanya tenang kini dipenuhi ketegangan yang tak terlihat. Slamet bersiap melakukan ritual besar di rumah Bu Narti. Ini adalah langkah terakhir yang harus diambil untuk mengusir santet dan membalikan kutukan kepada pelaku. Slamet duduk di tengah ruangan, mengelilingi dirinya dengan berbagai perlengkapan yang disiapkan ayahnya. Air suci, dupa, dan kitab doa tua. Suara lirih ayat suci mulai dia lantunkan, membangun atmosfer yang tegang dan penuh harapan. Tiba-tiba, angin kencang menerpa rumah itu dari luar, mengayunkan jendela dan pintu dengan keras. Suara gemuruh dan bisikan halus memenuhi ruangan, tanda bahwa kekuatan gaib sedang bangkit dan merespons tantangan Slamet. Bayangan gelap mulai muncul, menari di dinding dan lantai. Wujud makhluk halus yang selama ini mengganggu Bu Narti kembali menyeruak dengan lebih ganas. Matanya merah menyala dan tubuhnya bergetar seperti kabut hitam yang pekat. Slamet berusaha tetap fokus. Ia melanjutkan doa dengan suara tegas, berusaha menekan kekuatan gelap itu. Namun, makhluk itu tidak menyerah begitu saja. Dengan gerakan cepat, ia menyerang Slamet dengan energi hitam yang menusuk seperti duri. Serangan tersebut membuat Slamet terhuyung. Ia hampir kehilangan kesadaran. Namun, ingatan tentang pesan ayahnya untuk selalu menguatkan doa dan niat baik memberi tenaga baru. Ia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan ritual dengan lebih penuh semangat. Kekerasan pertarungan gaib itu membuat rumah seolah-olah bergetar. Suara-suara aneh dari luar rumah mulai terdengar di seluruh desa.
Beberapa warga yang masih terjaga melihat cahaya aneh dan mendengar bisikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Di luar, angin yang bertiup membawa aroma tidak sedap dan suara langkah, kaki yang tidak jelas asalnya. Beberapa penduduk merasakan hawa panas dan dingin bergantian seakan alam ikut berperang dalam malam itu. Di tengah pertarungan sengit, Slamet hampir menyerah saat bayangan itu menguasai seluruh ruangan dan membuatnya kehilangan kekuatan. Tubuhnya gemetar dan peluh dingin mengalir di keningnya. Namun tepat saat itu, Slamet mendengar suara ayahnya yang jauh namun jelas, membimbingnya dengan doa tambahan dan petunjuk untuk menguatkan energi spiritualnya. Slamet memusatkan seluruh tenaga yang tersisa, mengangkat tangan dengan penuh keyakinan, sambil mengucapkan doa yang paling kuat dan panjang. Energi positif yang terpancar dari doanya mulai menembus bayangan gelap itu. Mata makhluk hitam itu tampak tertutup perlahan, dan tubuhnya mulai memudar seperti asap yang terbang terbawa angin malam. Pada saat yang sama, di luar rumah, angin kencang mulai mereda dan suara-suara aneh itu pun perlahan hilang. Suasana desa kembali tenang, meskipun sisa ketegangan masih terasa di udara. Slamet terduduk lemas, tubuhnya penuh luka dan keringat, tetapi hatinya lega. Ia tahu, malam ini adalah titik balik dalam perjuangannya melawan santet. Ritual pembalasan, yang dilakukan tidak hanya mengusir kekuatan gelap dari Bunarti, tapi juga mengembalikan kutukan kepada pelaku, Pak Darmin. Ini adalah bentuk keadilan dunia gaib yang mulai berjalan. Esok paginya, warga desa mendapati Pak Darmin tergeletak lemah di rumahnya, wajahnya pucat dan matanya kosong. Beberapa tanda-tanda gaib yang selama ini ia gunakan mulai hilang dan membuatnya kehilangan kekuatan. Slamet merasa tugasnya belum selesai, tapi malam pembalasan itu adalah kemenangan penting yang menguatkan tekadnya untuk melindungi desa dan orang-orang yang dicintainya dari ancaman serupa di masa depan. Hari-hari setelah malam pembalasan itu, suasana di desa Randu Alas mulai berubah menjadi lebih tenang. Bunarti yang sempat tersiksa oleh gangguan santet kini menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ia kembali menjalani aktivitasnya dengan lebih ceria, meski masih butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Warga desa mulai merasakan udara segar dan rasa aman yang sudah lama hilang. Mereka perlahan melupakan ketakutan yang selama ini membayangi mereka. Banyak yang berterima kasih pada Slamet atas keberanian dan perjuangannya melawan ancaman gaib yang selama ini merusak kedamaian desa. Slamet, meski lelah, tetap aktif berkeliling menjual sate. Namun kini dagangannya semakin ramai karena warga ingin menunjukkan dukungan dan penghargaan pada pemuda anak kiai ini. Sementara itu, Pak Darmin yang menjadi pusat konflik mulai merasakan akibat dari kekuatan gaib yang berbalik menghantuinya. Tubuhnya semakin melemah dan wajahnya tampak berbeda. Rasa sakit dan keputusasaan mulai menguasai dirinya. Beberapa hari kemudian, tanpa sepatah kata, Pak Darmin memutuskan meninggalkan desa. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, hanya jejak langkah yang perlahan menghilang di jalan setapak. Warga merasa lega dengan kepergian Pak Darmin, seolah beban besar telah terangkat dari pundak mereka. Kehilangan pesaing yang berbahaya ini membuat usaha Slamet kembali lancar. Namun, lebih dari itu, Slamet mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan yang besar dari warga desa. Ia bukan hanya dianggap sebagai penjual sate biasa, tapi juga pelindung desa dari ancaman gaib yang nyata. Pada sebuah pertemuan kecil di balai desa, warga mengadakan acara sederhana untuk memberikan penghargaan kepada Slamet. Ayahnya pun hadir, tersenyum bangga melihat anaknya diterima dan dihormati. Slamet menerima ucapan terima kasih dengan rendah hati, menyadari bahwa perjuangan belum benar-benar usai. Di malam yang sunyi setelah acara, Slamet duduk sendiri di depan rumahnya. Ia merenungkan perjalanan yang telah dilaluinya, dari hari-hari biasa berjualan sate, menghadapi ancaman gaib, hingga menyelamatkan orang yang dicintainya dan desa dari kehancuran. Ia sadar betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Tidak cukup hanya kuat secara fisik, tetapi juga harus memiliki keteguhan hati dan iman yang kuat. Dunia ini tidak hanya tentang apa yang tampak, tapi juga yang tersembunyi. Slamet tahu, ancaman mungkin akan datang lagi suatu saat nanti. Namun, dengan ilmu yang ia pelajari dan dukungan orang-orang di sekitarnya,
Ia siap menghadapi apapun yang datang. Ia menatap langit malam. Udara dingin yang menyapa wajahnya membuatnya semakin tegas dalam hati. Tugas sebagai pelindung desa dan menjaga kedamaian bukanlah beban, tapi amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kisah Slamet dan perjuangannya menjadi pelajaran bagi semua warga Randu Alas, bahwa keberanian, ilmu, dan doa mampu mengatasi kegelapan yang mengancam. Dan kedamaian bisa diraih asalkan bersama-sama menjaga keharmonisan antara manusia dan alam gaib yang tak kasat mata.